Sering dengar nggak sih ada seruan buat ngehapus sebuah program pemerintah gara-gara korupsi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa solusi yang kelihatannya simpel ini malah bisa jadi bencana buat jutaan orang. Ya, seruan kayak gini tuh rame banget di media sosial, apalagi kalau udah nyangkut soal dana desa di Indonesia. Tapi pertanyaannya, emang ini solusi yang benar? Gimana kalau ternyata solusi gampang ini malah jadi bumerang? Gimana kalau niatnya menghukum koruptor? Yang kena getahnya malah jutaan warga yang justru harusnya dilindungi? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertama-tama, dari mana sih datangnya ide buat menghapus dana desa ini? Coba kita lihat lebih dalam argumen-argumen yang sering seliweran di medsos. Sekilas, logikanya masuk akal banget kan? Dananya dikorupsi, ya udah, stop aja dananya. Simple. Tapi tunggu dulu, apa benar masalahnya itu di programnya? Atau jangan-jangan cuma di segelintir oknum yang menyalahgunakannya? Nah, disinilah bagian yang menarik. Coba deh kita pakai logika yang sama tadi, tapi buat kasus lain. Coba pikirin deh, kalau ada korupsi dana BOS, apa kita tutup sekolahnya? Enggak kan? Atau kalau ada pejabat kementerian yang korup, apa kementeriannya kita bubarin? Jelas enggak. Yang kita lakuin itu, ya tangkap koruptornya, perbaiki sistem pengawasannya. Nah, kenapa buat dana desa kok beda? Dan inilah inti masalahnya, menghapus dana desa itu sama aja kayak menghukum seluruh isi desa gara-gara kelakuan beberapa oknum. Padahal, dana itu kan haknya masyarakat, bukan properti pribadi aparat desa. Oke, jadi apa sih akibatnya kalau dana desa beneran dihapus? Nah ini nih yang harus kita lihat, karena efeknya itu bakal kayak domino, berantai kemana-mana. Jadi kalau dananya stop, ini bukan cuma satu masalah aja. Ini bakal memicu efek domino yang dampaknya bisa ngerusak banget. Mulai dari pembangunan yang macet total, sampai kemandirian desa yang langsung anjlok. Ini bukan lagi soal angka di atas kertas ya. Ini soal denyut nadi kehidupan sehari-hari di ribuan desa yang bisa-bisa ya berantakan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang jujur aja agak ironis tapi penting banget. Siapa sebetulnya yang paling rugi dan siapa yang justru malah diuntungkan? Anehnya, yang paling sengsara ya jelas warga desanya. Mereka kehilangan layanan, pembangunan stop. Nah, terus oknum-oknum yang katanya korup itu gimana? Mereka malah enak. Kerjaan jadi enteng, nggak ada lagi pusing-pusing ngurusin laporan keuangan dana yang gede. Oke, kalau menghapus itu jawaban yang salah. Terus, apa dong solusi yang benar? Solusinya sebenarnya udah jelas. Bukan dengan menghancurkan program yang bagus ini, tapi justru dengan memperkuatnya. Caranya, ya perbaiki tata kelolanya, perketat pengawasannya, dan tegakkan hukum sekeras-kerasnya. Jadi intinya begini, jangan bunuh pasiennya cuma karena ada penyakit. Obati penyakitnya. Selamatkan dana desa dengan melawan korupsinya, bukan malah nyerah dan menghapus semuanya. Pada akhirnya, ya perdebatan ini tuh lebih dari sekedar soal anggaran. Ini soal visi kita sebagai bangsa. Seperti kata kutipan ini, membangun Indonesia tanpa membangun desa itu bukan solusi, tapi kemunduran. Ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua, di mana sih sebetulnya fondasi kemajuan bangsa ini berada.